Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda masih bisa tersenyum dan diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abang ini kalau rugi, ya kan, dekat sama Tuhan, datang ke masjid, giliran untung azan pun, panen pun masih digas. Mudah-mudahan ke depan bisa berubah aku ya Pak ya, doakan. Jadi kalau manusia itu Pak, rugi punya agama kalau lagi di atas, dan untung tidak punya agama. Ibaratnya mungkin saya dulu seperti itu, tapi sedikit demi sedikit mungkin Allah mengingatkan, kasih rugi dulu. Si Robert kasih rugi dulu. Jangan sampai dia lupa, hidup sementara, akhirat selamanya. Alhamdulillah saya rugi dan dihindarkan dari istiraj. Istiraj itu apa Pak? Kita nggak ibadah, nggak sholat, rezeki lancar, mampus dihantam di neraka nanti. Bagi yang percaya neraka dan surga dan percaya adanya Allah ya, dan adanya Tuhan. Untuk bagi yang agama lain, taat juga sesuai dengan ajaran kalian masing-masing. Oke, cukup ceramahnya ya, nggak masuk pula abang itu ceramah. Sholat baru sekali dua kali udah ceramah. Jadi kayak gini Pak, karena temanya masih tentang kerugian, ini tentang masalah panduan cara berternak. Saya akan menuangkan, membagikan pengalaman saya dari awal sampai saya sekarang beternak dan kesimpulannya. Dulu ketika beternak, saya ini Pak rajin baca, belajar, bertanya, berkawan. Ternak itu kayak gini caranya, kayak gini caranya, kayak gini. Ternyata setelah dijalankan, setelah dijalani dunia peternakanku ini Pak, masih banyak yang kurang. Jadi tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Tidak ada istilah, kalau ada yang judulnya bilang kayak gini, panduan lengkap beternak ayam broiler. Itu lengkap menurut versinya. Setelah Anda jalani dunia peternakan untuk yang pemula, Anda akan selalu menemukan hal-hal baru. Dari manajemen, perawatan ayam, kualitas bibit, kualitas pakan. Jadi semuanya harus Anda ingat di dalam kepala Anda, atau Anda catat, Anda pelajari untuk evaluasi supaya Anda menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Jadi nggak ada yang namanya hebat orang dalam beternak ini. Ini urusannya makhluk hidup. Ini makhluk hidup itu ibaratnya ada perubahan. Kalau istilahnya itu ada evolusi, ada evolusinya ya. Baik itu dari cuaca, baik itu dari bibitnya. Kalau bibitnya dari jelek itu gimana ngatasinnya? Kalau dapat sapronak bagus gimana? Kan begitu. Nah, selanjutnya saya akan bahas masalah aspek kerugian beternak ayam broiler ini. Ya. Ini juga sudah sering saya bahas. Kekurangan beternak ayam broiler ini Pak, satu, modalnya besar. Yang kedua, ketika mengalami kerugian, keuntungan Anda 2 periode, 3 periode ke belakang itu bisa habis. Nah, salah satu cara mengatasinya, kalau pribadi saya bergabung dengan kemitraan. Karena kenapa? Kalau kemitraan rugi, ini saya rugi nih. Misalnya saya rugi 10 juta. Enggak perlu Pak dibayar semuanya 10 juta. Misalnya periode ke depan Anda untung 50 juta, cuman dipotong 5% dari 50 juta itu. Kalau di Mandiri, ketika Anda mengalami kerugian, Anda harus langsung bayar, nggak bisa tunda-tunda. Ayam Anda harus isi lagi. Jadi Anda butuh modal banyak. Makanya saya pilih kemitraan. Selanjutnya Pak, kerugian beternak ayam broiler ini adalah kalau Anda tidak mempunyai pegawai yang mumpuni, Anda akan menghabiskan banyak waktu di kandang. Makanya kata saya,
Cari ABK yang mau nurut dan mau melaksanakan perintah Anda. Bukan cari ABK pintar. Kalau ABK pintar, dia nggak akan mau menuruti Anda. Dimanapun Pak makhluk hidupnya, kalau makhluk hidup itu pintar Pak, dia merasa pintar, dia merasa lebih, dia nggak akan mau Pak nurutin omongan orang. Ya kata dia merasa dirinya sudah pintar ya kan. Jadi begitu. Apalagi kalau Anda baru buat kandang. Cari ABK pengalaman. Si ABK tahu Anda baru beternak ayam broiler, otomatis dia ngebos. Ada salah satu sahabat saya di Sekayu, dia bilang kayak gitu, Bet, saya mau cari anak buah yang berpengalaman, saya mau buka kandang gitu. Ya saya bilang, kamu jangan cari ABK yang berpengalaman. Karena kenapa? Kebanyakan kalau sudah terlalu pintar, ketika dia tahu Anda baru buat kandang, mulai songong. Kebanyakan seperti itu, tapi tidak seluruhnya seperti itu. Ya. Itu, Pak. Dan peternakan ayam broiler ini, Pak, kekurangannya nih sering mengalami konflik dengan warga sekitar. Ya. Kadang kandang kita sudah sesuai dengan AMDAL pun 1 kilo dari pemukiman, tidak ada warga sekitar, lorong depan protes. Padahal jauh kandang kita. Nah ini, selalu ada orang yang mempermasalahkan peternakan Anda. Kalau kata orang tua dulu, biasa orang iri banyak, ya, mempermasalahkan. Sesudah itu Pak, ayam broiler ini kekurangannya selain berdampak sosial, ya, selain apa tadi, dampak sosial, banyak orang yang protes, penyakitnya lumayan banyak. Beda kayak ayam kampung. Ayam kampung disebar saja hidup kan. Tapi nggak tahu juga kalau ayam kampungnya skala besar, tentu mungkin konsentrasi penyakitnya juga semakin banyak. Nah, terlepas dari apa yang saya bilang di atas tadi, kerugiannya begini, begitu, kurangnya begini. Kalau Anda ingin beternak dan Anda memundurkan niat Anda, oh, saya nggak jadi deh beternak kalau gitu. Saya bilang Anda pintar. Kenapa pintar? Berarti Anda memperhitungkan untung dan rugi beternak ayam broiler ini, ya. Anda nggak mau dengar yang manisnya saja. Di situ sudah saya sebutkan pahit manisnya, dan banyak video-video saya sebelumnya menjelaskan. Tapi kalau Anda ingin memilih tetap beternak dengan segala konsekuensinya, mudah-mudahan Allah memberkahi Anda dan merestui usaha Anda. Anda termasuk seorang petarung. Kalau saya bilang Pak, peternak ini termasuk karakternya karakter petarung. Karena kenapa? Kalau bisnis lain Pak, misalnya bisnis emas, bisnis counter, bisnis baju, nggak laku masih kayak gitu barangnya. Kalau ayam Pak, mati itu sama kayak, lihat misalnya berapa, ukuran ayam sudah sekilo, ayam harganya sekilo 20.000 misalnya, mati satu ayam ukuran sekilo, itu kayak ngelihat duit 20.000 kebakar. Jadi kayak gitu ya. Tetap semangat belajar beternak ayam broiler, baik sebagai hobi ataupun mata pencarian. Jangan dengarkan omongan orang, percayalah dengan isi kepala Anda sendiri, dengan pengetahuan yang Anda punya. Tapi tetap pikirkan, kalau bisa minimalisir resiko apapun usaha yang Anda jalani. Ya, perhitungkan Pak. Jangan salah sangka. Kalau kata Bob Sadino, orang pintar kebanyakan mikir. Kalau orang bodoh langsung kerja, terus sukses, terus dapat pegawai. Tapi jangan salah Pak, dengan pola pikir seperti itu juga banyak yang hancur, tapi juga banyak yang sukses. Jadi kayak gambling, ya, gambling, berjudi, cari keuntungan gitu loh. Ada nggak nasib saya di bisnis ini, kayak gitu. Tapi yang jelas, yang namanya manusia, kalau kata ayah saya selalu bilang, jangan takut rugi kalau usaha, jangan takut rugi kalau berdagang. Karena selagi napasmu masih ada, selagi nyawamu masih ada,
berarti masih ada rezeki dari dunia fana ini yang bisa kau makan. Kalau sudah tidak ada lagi rezeki dari dunia fana ini yang gak bisa kau makan, berarti rezekimu tinggal di akhirat. Dan kau pasti mati. Itu jawabannya. Sekian dulu dari saya dari channel Beternak Ayam Broiler. Apabila Anda merasa video saya ini bermanfaat dan Anda merasa terhibur, like, subscribe, dan share. Jangan skip iklan, karena dari iklan saya mendapatkan bonus AdSense. Ya, semoga berkah. Ya jujur lah Pak, saya di YouTube ini cari duit tambahan juga, jajan, beli rokok, ya kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh, bagus untuk peternakan ayam broiler tipe open house. WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.